mengembangkan bahan bakar green hidrogen. Nah, kenapa disebut green? Apakah hidrogennya warna biru, warna hijau? Enggak, hidrogennya tetap tidak berwarna, disebut green karena untuk menghasilkan green tersebut menggunakan energi listrik yang berasal dari energi terbarukan. Nah, menurut beberapa para ahli, sekarang ini kan sedang marak mobil baterai kan. Nah, untuk kedepannya itu mobil hidrogen yang akan berkembang. Jadi memakai hidrogen sebagai bahan bakar untuk transportasi. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang J.R. Sadono, di channel Inspirasi untuk Bangsa, di mana pada hari ini kita dengan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Hartoto Narsukatmo. Beliau adalah Manajer Laboratori Research and Technology Innovation PT Pertamina Persero. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Kimia di FMIPA Universitas Gadjah Mada atau UGM, melanjutkan S2 di Universitas Jayabaya, mengawali karir sebagai manufacturing staff PT Bakri Diafoil, pernah berkarir di PT Mitsubishi Chemical Film Indonesia, selanjutnya bergabung dengan PT Pertamina Persero dan saat ini menjadi manajer Laboratori Research and Technology Innovation PT Pertamina. Oke, selamat sore Pak Toto. Selamat sore Mas Bambang. Bagaimana kabarnya nih Pak di sore hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Masih semangat kok. Alhamdulillah, ya luar biasa sekali. Jadi seperti yang kita tahu ya, ini kan di program alumni kebanggaan FMIPA UGM nih Pak Toto. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana bisa dulu kok bisa ingin masuk FMIPA UGM itu ceritanya bagaimana Pak? Monggo. Ya baik, bersyukur Mas Bambang. Namanya kok bikin saya gemeter Mas, kebanggaan. Saya belum patut saya dibanggakan. Kontribusi saya masih sedikit. Nah, kejadiannya itu kan tahun 88. Nah, saya masuk FMIPA jurusan kimia di tahun 1988 melalui program waktu itu namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Jadi masuk UGM tanpa tes berdasarkan nilai rapot kelas 1 dan 2. Alhamdulillah diterima di kimia MIPA. Waktu itu jumlahnya sedikit, teman-teman itu. Mungkin nggak sampai 40 seingat saya jurusan kimia. Berbeda dengan terakhir kali tahun lalu waktu saya ngajar sampai 100-an itu poin perkembangan. Nah, pada saat itu memang waktu SMA itu saya punya ketertarikan yang besar terhadap kimia. Waktu itu terus terang, waktu SMA zaman saya itu komunikasi tidak selancar saat ini. Saat ini kita masih dengan gampang kontak internet, lihat universitas atau medsos, segala macam informasi, tahu, oh fakultas ini kerja apa, jurusan ini apa. Nah, dulu itu nggak tahu. Tahunya karena senang kimia, pilihan dan pengen kuliah di Jogja, teknik kimia dan MIPA kimia. Yang penting ada kimianya. Untung tidak ada sastra kimia ya. Alhamdulillah diterima PMDK karena memang minatnya di situ. Terus begitu masuk waktu itu ada zaman namanya penataran. Nah, penataran P4 pula 100 jam. Nah, di situ dicampur dengan teman-teman dari jurusan lain. Nah, setelah selesai penataran, nggak ada ospek waktu itu. Nah, langsung kuliah masing-masing, ya tentu saja langsung dengan kimia. Ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan. Nah, dengan beragam kesulitan yang kami sama-sama alami dengan teman-teman itu, dengan segala macam keterbatasan,
Zaman dulu praktikumnya kan juga nggak secanggih sekarang ya, dan masih berkelompok. Nah, jadi ada yang praktikum, ada yang numpang karena kelompok. Nah, kami terpaksa dengan segala keterbatasan ya, akhirnya alhamdulillah bisa sampai menyelesaikan semua tugas-tugas dan skripsi di bawah bimbingan Profesor Iit Isul Falah. Setahu saya beliau baru saja pensiun. Oke. Iya, tapi walaupun dengan keterbatasan itu, alumninya kan tetap top-top gitu. Alhamdulillah. Justru menghasilkan kualitas yang sangat luar biasa begini, kimia FIBA UGM. Kemudian kalau dari kenangan dan pengalaman pada saat kuliah itu sendiri, dari selain apa yang sudah disebutkan tadi, apakah ada yang sampai sekarang masih ingat, Pak? Mungkin dulu memulai apa, atau ada kesulitan yang membuat jadi belajar dari pengalaman tersebut, atau apa nih Pak? Monggo. Nah, terus terang waktu pertama kali kuliah kesulitan adalah dalam bahasa Inggris. Buku-buku waktu itu kan nggak internet seperti sekarang ya, gampang ditetai, buku manual datang ke perpus, buku-bukunya buku kuno yang kertasnya sudah mengkuning dan bahasa Inggris. Nah, waktu SMA kan terus terang zaman dulu beda sama sekarang. Bekal bahasa Inggris kami masih sangat cuma mengandalkan yang didapat di sekolah. Kalau sekarang kan gampang, bahasa Inggris macam-macam, sampai kota kecil pun ada ya. Belajar TOEFL juga gampang. Nah, itu kesulitan terutama adalah bahasa Inggris. Punya bahasa Inggris, jadi kamu baca, buka kamus. Satu lembar itu buka kamus puluhan kali itu ya. Dan masih manual kamusnya. Nggak ada kamus elektronik atau Google Translate. Tapi itu memang berkah bagi kami. Memacu kami semakin semangat, menghafalkan kosakata baru, dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat setelah kami lulus. Yaitu kenangan yang berbekas dalam dalam proses belajar, dalam hubungan dengan sosial ya. Sempat kaget juga karena biasanya kan di kampung kan semua homogen, orang-orang yang sama, tetangga malah. Begitu datang ada teman dari Aceh, dari Medan, dari Ambon, dengan logat dan bicara masing-masing, itu perlu penyesuaian juga. Belum lagi di kos juga isinya juga macam-macam. Tapi itu juga membuat kami ya, bukan cuma saya dan teman-teman lain juga bisa saling belajar menghadapi perbedaan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Bahkan saya juga sempat bergabung dengan Kopma. Kegiatan di Gelanggang sangat luasan. Itu yang di dalam kampus, dan kalau di luar kampus saya juga bergabung kegiatan olahraga, yaitu ini apa namanya, pencak silat Pancadaya yang latihannya di IKIP. Ya, lumayan lah buat kesehatan. Iya, oke. Dan tentunya dengan semua pengalaman tadi kan, tadi perbedaan orang yang ada itu kan memperluas jaringan seperti itu jadinya. Betul. Jadi lebih kenal budaya-budaya lain. Betul. Mungkin pas masuk dunia kerja seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat. Iya. Ngomong-ngomong soal dunia kerja nih Pak, tadi kan saya sempat membicarakan mengenai perjalanan karir dari Pak Toto sendiri. Nah, itu mungkin bisa diceritakan dari awal Pak, dari yang tadi S2 kemudian masuk ke manufacturing staff, itu bagaimana itu Pak ceritanya? Apakah ada gambaran seperti itu loh Pak? Terus terang waktu pertama lulus, saya sempat bertemu waktu itu dengan Pak Sabirin Matseh. Nah, beliau sudah profesor, sudah pensiun juga setahu saya. Beliau menawari saya jadi dosen tapi di Kalimantan Selatan.
di universitas yang beliau pilih. Nah, seneng kan baru lulus kok ditawari. Tapi beliau waktu itu menyebutkan, tapi 3 tahun honorer. Ah, honorer di Kalimantan Selatan. Bayangan saya, kalau honorer di Jogja tuh bisa nyambi jadi guru bimbingan tes, minimal gitu. Nah, di Kalimantan Selatan, waduh, Pak, saya nggak sanggup, Pak, 3 tahun. Jadi honorer nggak apa-apa, nanti pasti ya, jadi disekolahkan S3 sampai doktor, malah ke luar negeri. Tapi selama 3 tahun saya nggak sanggup, Pak, honorer. Kayaknya saya nggak menerima tawaran sendiri. Saya waktu itu ngelamarnya itu masih zaman pakai surat pos, jadi pakai surat tercatat gitu. Nah, tapi ya, alhamdulillah waktu itu sudah ada komputer walaupun sederhana, dipakai WordStar kan. Jadi ngetiknya masih ngetik pakai WordStar, di print, lalu ke kantor pos. Nah, saya cari-cari kerja itu menghubungi kakak-kakak alumni. Adakah peluang? Juga lihat pengumuman di kampus, macam-macam. Saya pernah ikut tes di kampus, ya tapi gagal. Kemudian info dari kakak kelas dan dari media, koran dan sebagainya. Akhirnya dengan seringnya ngirim nomor tersebut ada beberapa yang dipanggil. Beberapa dipanggil, wawancara, wah ini kok cocok, ini enggak. Akhirnya saya wawancara terpilih di Bakri Kasai, punyanya Abu Rizal Bakri waktu itu, tahun 95. Nah, kebetulan saya kan baru selesai kursus bahasa Inggris kan itu. Karena sudah lulus ada waktu, saya kursus bahasa Inggris sambil mencari-cari lowongan. Begitu selesai kursus, dapat sertifikat, dapat panggilan, datang ke Jakarta, wawancara verifikasi. Dan alhamdulillah sampai 5 kali lowongan bisa lolos dan diterima di situ. Nah, bertahap di situ saya juga kontak sama teman, ada yang dapat kerjaan, ada yang enggak. Akhirnya di aplikasi saya bertahan di situ 5 tahun. Tetapi saya bukan di bagian laboratorium, ya, tapi di bagian manufacturing. Jadi di situ bareng sama lulusan teknik kimia, MIPA. Nah, ternyata setelah kerja itu tidak ada bedanya teknik kimia maupun MIPA. Padahal waktu sekolah kita dengan bangganya kimia MIPA, teknik kimia masing-masing membanggakan. Tapi begitu kerja, nggak ada bedanya. Semua dari perusahaan memperlakukan sama, baik gaji maupun pekerjaan. Karena di situ di training lagi. Di training lagi dianggap kita itu masih baru lulus itu belum tahu apa-apa. Training lagi, dididik lagi, dan kerja di situ. Nah, seiring berjalan waktu, posisi saya naik, kemudian sampailah apa yang dulu kita sebut krisis moneter. Krisis moneter kan, pabrik kan kolaps karena dipaksa untuk membayar utang. Nah, pabriknya waktu itu kolaps, kemudian ada Mitsubishi Chemical. Nah, saya bergabung dengan Mitsubishi Chemical. Mitsubishi Chemical saya dikirim ke Jepang, belajar tentang proses manufacturing polyester film. Kemudian membangun pabrik baru, saya cek itu sama teman-teman. Dan sekali lagi, ternyata dicampur juga dengan teknik kimia dalam pekerjaan sehari-hari. Bahkan anak buah saya lulusan teknik kimia. Nah, setelah kerja di situ di pabrik, jadi di Mitsubishi Chemical, dan dikirim lagi ke Jepang lagi belajar lagi proses permesinan segala macam. Nah, ilmu kimianya juga yang dipakai juga yang dipelajari sulit-sulit di kuliah, semacam persamaan gelombang Schrödinger yang susahnya minta ampun, yang sampai sekarang pun saya belum ngerti juga. Alhamdulillah dulu dapat C karena kebetulan.
ternyata tidak dipakai karena di proses produksi. Nah, ternyata dari bekal dari kampus, dari belajar ilmu kimia, ya, paling cuma 30% yang kita pakai. Karena memang saya bukan di bagian laboratoriumnya, di bagian proses produksi. Nah, dari situ, dengan seiring perkembangan waktu, ke tawaran lagi yang lebih bagus, ke Pertamina, akhirnya saya tes lagi di Pertamina. Tesnya juga bertahap, sampai 5 kali tes. Alhamdulillah bisa lolos juga, kemudian pindah ke Pertamina. Nah, kalau zaman dulu kan orang UGM dianggapnya orang yang terimong, jarang berpindah-pindah. Nah, saya mau melawan fenomena itu. Saya mau jadi kutu loncat, ternyata bisa. Karena orang UGM seperti itu dianggapnya mana ya, orang Jawa terima, yang kutu loncat orang UI, orang ITB. Nah, saya buktikan bahwa saya juga kalau ada sesuatu yang lebih baik, kenapa tidak? Karena ini biarpun berpindah-pindah, saya tetap di bagian teknis. Nah, di Pertamina saya juga ditempatkan di waktu itu ada proyek polimer, yaitu polipropilin project. Saya di situ berhasil, kemudian saya ditempatkan di business development, pindah lagi ke bagian riset, dan akhirnya sekarang di laboratori. Nah, di laboratori ini ternyata yang bekerja di sini juga bukan lulusan MIPA kimia, tapi teknik kimia juga ada. Karena setelah kerja memang sekali lagi tidak dibeda-bedakan. Karena kita memang dididik lagi, dilatih lagi. Nah, yang jadi masalah ya pas awal kerja kan ada harus lulusan teknik kimia, harus lulusan pada itu. Nah, itu yang mungkin sesuatu yang harus kita benahin. Karena setelah kerja itu nggak dibeda-bedakan. Mau lulusan teknik kimia, mau kimia, semuanya akan diajari lagi dari baru. Walaupun itu juga di kerja di lab yang sampai saat ini. Oke, berarti lebih ke kualifikasinya aja ya, padahal Iya, betul. prakteknya sama ya Pak berarti ya? Sama. Saya dari kimia pernah di bagian proses engineer. Sementara teman dari teknik kimia juga di lab. Sama juga. Tapi melihat perjalanan karir dari Pak Toto ini, tadi kan sangat bervariasi ya. Iya, betul. Dari nambah pengalaman juga. Betul. Kalau untuk lulusan dari FMIPA kimia sendiri, berarti memang kesempatan karirnya lumayan luas ya Pak? Berarti? Lumayan luas. Dan MIPA kimia itu sepertinya bisa di segala bidang kok. Kalau asal dikasih kesempatan yang sama. Nah, teman saya seangkatan, dia lulus lebih dulu dari saya. Dia langsung di industri, di pabrik. Dia langsung bekerja di proses. Mengepalai suatu bagian proses, karirnya naik-naik terus sampai sekarang menjadi vice president. Dan membawai juga teknik kimia, teknik mesin, dan elektro. Karena belajar kimia kan sebetulnya, kimia itu sebetulnya kan material science kan. Hanya tinjauannya dari sisi kimia, bagaimana secara kimiawi. Makanya luas sekali dan memberi kita belajar berpikir logis. Itu kuncinya dunia kerja. Dan ada demand-nya juga ya Pak. Jadi iya, betul. Sesuai seperti itu. Kemudian mungkin ini saya mulai bertanya yang sesuai dengan bidang Pak Toto. Ya. Jadi kan sekarang kita ada isu pemanasan global seperti betul, itu ya Pak. Dan itu membuat Indonesia harus berinovasi, mungkin mulai meninggalkan bahan bakar minyak seperti itu. Menurut Pak Toto sendiri, bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi inovasi ini? Nah, pemanasan global itu tidak terjadi secara ujuk-ujuk ya, tetapi suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari revolusi industri dulu,
di mana manusia saat itu, kalau istilah orang-orang Jawa ya Pak ya, keblinger. Saking pinternya jadi keblinger. Jadi begitu sangat mengejar industrialisasi dan modernitas hingga mengorbankan segala sesuatu termasuk alam. Nah, akibat dari pemakaian energi panas yang berlebihan dari bahan bakar fosil, maka timbullah emisi gas CO2, gas metana, dan sebagainya yang menyebabkan pemanasan global sampai saat ini. Sehingga suhu atmosfer itu sudah naik drastis dan tiap tahun naik drastis. Nah, kita kan harus mengurangi ya kenaikan panas bumi sebagai efek akibat efek rumah kaca 2 derajat atau 1,5. Nah, sebenarnya Indonesia itu sudah terlibat dari program ini. Yang punya program Indonesia itu NZE, Net Zero Emission 2060. Sehingga nanti di tahun 2060 emisi yang dihasilkan itu sama dengan emisi yang bisa ditangkap atau dinetralkan. Nah, itu program Indonesia itu dimulai seharusnya sejak tahun 2030. Itu diharapkan sebagai baseline itu tahun 2021 atau 2020. Diharapkan 2030 terjadi penurunan emisi ini. Apakah bisa tercapai? Nah, itu tergantung political will dari pemerintah. Kedua, dari para pelaku industri. Nah, itu. Termasuk institusi tempat saya bekerja ya, Pertamina. Sekarang Pertamina kan bukan oil and gas company, tapi energy company. Jadi sudah mulai bertransformasi seperti perusahaan-perusahaan oil and gas dunia sudah bukan oil and gas lagi, tapi energy company. Oke, ya sangat luar biasa ini Pak Toto. Jadi Pak Toto, saya sendiri kan di jurusan hubungan internasional, mahasiswa hubungan internasional, alhamdulillah. Tadi setelah saya dengar itu 2030 menurun 50%, agak ambisius ya Pak. Nah, memang ya kurang lebihnya mohon maaf. Oke ya, semoga bisa tercapai lah. Maksudnya itu kan target seperti itu. Target, ya. Jadi memang harus seperti itu. Membicarakan tentang target nih Pak Toto. Jadi untuk PT Pertamina sendiri itu fokus pengembangannya sekarang pada sektor apa? Walaupun memang banyak yang dikembangkan ya. Iya, betul. Itu sekarang lebih fokus kemana itu Pak? Lebih ke pembangunan energi ramah lingkungan atau sedang fokus ke bidang yang lain? Nah, dalam rangka kita mencapai net zero emission 2060, kami di Pertamina juga sudah mengembangkan beberapa program ya, program apa namanya untuk mendukung pemerintah tersebut. Nah, kami di sini Pertamina mempunyai 8 inisiatif strategis untuk mendukung energi baru terbarukan. Walaupun core bisnis kami masih tetap fuel oil ya, karena itu masih dibutuhkan bangsa kita ya sebagai sumber energi. Nah, 8 inisiatif strategis itu yang pertama adalah geothermal. Kami di Pertamina punya program untuk peningkatan kapasitas geothermal dari 672 MW pada tahun 2020. Saat ini ya, 2020 sampai saat ini baru 672 MW, akan ditingkatkan menjadi 1.128 MW pada tahun 2030 dan mengimplementasikan geothermal sebagai sumber listrik terbarukan. Nah, mengapa terbarukan? Karena selama ini sumber pembangkit listrik kan dari batu bara dan solar. Itu bukan menghasilkan emisi. Sementara produk geothermal di Indonesia sendiri
itu kalau tidak salah nomor 2 di dunia. Nah, itu belum termanfaatkan, baru sangat sedikit termanfaatkan. Makanya Pertamina mempunyai program untuk memanfaatkan energi geothermal sebagai pembangkit listrik yang bersih lingkungan. Yang kedua, mengembangkan bahan bakar green hidrogen. Nah, kenapa disebut green? Apakah hidrogennya warna biru, warna hijau? Enggak, hidrogennya tetap tidak berwarna, disebut green, karena untuk menghasilkan green tersebut menggunakan energi listrik yang berasal dari energi terbarukan. Nah, menurut beberapa para ahli, sekarang ini kan sedang marak mobil baterai kan. Nah, untuk kedepannya itu mobil hidrogen yang akan berkembang. Jadi memakai hidrogen sebagai bahan bakar untuk transportasi. Jadi hidrogen masuk ke fuel cell menghasilkan listrik, dan listriknya itu menggerakkan kendaraan. Nah, ini jangkauan ke depannya. Nah, salah satunya itu dengan geothermal, hidrogen, atau dengan energi matahari. Itu suatu tantangan ya, sebagai target untuk beberapa tahun depan. Kemudian Pertamina juga mengembangkan energy storage system, yaitu baterai. Pertamina berpartisipasi dalam joint venture perusahaan baterai Indonesia dengan target produksi baterai 140 gigawatt pada tahun 2029, serta mengembangkan baterai electric vehicle, termasuk bisnis baterai swap dan charging, di mana chargingnya itu juga menggunakan energi terbarukan. Kemudian program yang keempat adalah gasification, yaitu pembangunan pabrik metanol untuk gasifikasi dengan kapasitas 1000 kiloton per annual yang direncanakan on-stream pada tahun 2027. Yaitu nanti metanol itu untuk campuran bahan bakar sehingga mengurangi fossil fuel. Kemudian yang kelima, Pertamina juga mempunyai rencana untuk membangun green refinery yang ditargetkan mulai pada tahun 2025. Artinya green refinery menggunakan energi untuk membangkitkan dengan energi terbarukan. Kemudian yang ke-6 yaitu bioenergy, yaitu peningkatan kapasitas pembangkit pada tahun 2026-2027 yang menggunakan biomass, yaitu campuran dari alga atau etanol yang dibuat dari sumber energi terbarukan sebagai bahan bakarnya. Kemudian yang ketujuh, kami juga mempunyai program circular carbon economy, yaitu Pertamina berencana menerapkan circular carbon economy di beberapa area kerjanya, yaitu melakukan recycle biomass, mengurangi fossil fuel, dan menangkap kembali CO2 yang dihasilkan dari emisi. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu mengembangkan new and renewable energy, yaitu dengan program DME, dimethyl ether, yaitu mengolah batu bara menjadi lebih ramah lingkungan, yang mana digunakan untuk pembangkit energi pada ke depan. Demikian langkah-langkah di lapangan Pertamina untuk sukseskan ya net zero emission 2060. Tapi ini tidak mudah seperti yang dikatakan. Perlu perjuangan dan waktu yang lama. Dan itu ya Pak, maksudnya tidak serta menggantikan fuel energy seperti, namun enggak. Membantu ya. Pelan-pelan itu. Ya. Kan menghindari gejolak. Iya, menghindari gejolak. Karena seperti yang batu bara tadi kan lagi ramai juga ya Pak. Iya betul. Batu bara kemarin lagi ramai. Jadi berusaha untuk dijadikan agar jadi energi bersih itu. Iya betul. Langkah yang ambisius lagi-lagi. Ambisius betul. Dan harus melawan dalam tanda kutip beberapa bisnis yang sudah mapan.
Iya, bisnis yang udah mapan. Dan untuk data-data tadi itu apakah bisa diakses di internet yang program-program tadi itu atau bagaimana? Oh, sudah dipublish. Oke, Di media massa sudah dipublish. iya. Dan Di mungkin website bisa, Pertamina juga bisa. oke. Jadi bisa disebarkan di sini Iya, gitu betul, ya Pak. betul, Karena kan menurut saya itu program yang sangat baik juga seperti betul. itu ya Pak. Kemudian jika kita kembali ke FMIPA ya dan karir dari Pak Toto sendiri, apakah ada capaian yang membanggakan atau capaian yang menjadi kenangan selama berkarir? Nah, setiap saya kan udah 3 perusahaan ya. Rasanya nggak adil kalau menyebutkan salah satu ya. Jadi di perusahaan pertama itu termasuk saya itu yang merintis karena waktu itu memang benar-benar perusahaan baru. Jadi merekrut operator, mendidik operator dan sebagainya itu sudah membanggakan karena membuka lapangan kerja baru. Kemudian di perusahaan yang kedua, waktu itu saya mendapat penghargaan dari Presiden Direktur uh, recognition karena waktu itu berhasil mengatasi meningkatkan pemakaian recycle material. Jadi ada produk yang ospek itu kan di recycle untuk mengurangi raw material. Nah, pemakaian raw material berhasil saya tingkatkan sampai 40%, dan itu sangat meningkatkan margin. Sehingga dari presiden saya dapat recognition. Nah, lumayan juga di presiden. Kemudian di Pertamina ini saya juga sudah dapat 2 paten ya. Ada beberapa paper juga, itu cukup membanggakan. Yang penting tetap selama bekerja itu jangan berhenti belajar. Itu tetap kuncinya. Iya, jadi bahkan ilmu dari FMIPA-nya itu sendiri nggak hilang ya Pak, walaupun Nggak hilang, tetap ada. masih iya. Kemudian kalau dari FMIPA UGM-nya sendiri, Pak Toto, apakah ada pembekalan akademis atau non akademis yang masih bertahan dengan Pak Toto sekarang dan berguna di dunia pekerjaan? Apakah ada, Pak? Ada. Nah, karena saya di laboratori, nah itu ilmu-ilmu dari kimia itu otomatis diterapkan di sini. Karena di laboratorium kan sangat dasar, sedang ilmu yang dipelajari kan juga itu dasar. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat di sini. Reaksi asam basa, reaksi itu kan sangat dipakai elektrokimia, mana sifat-sifat dasar suatu material, ikatan elektron sebagaimana memang masih ditambah sekarang kan juga harus ada manajemen kan, yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi masih tetap dipakai, tetapi ilmu-ilmu yang sangat dasar semacam yaitu persamaan gelombang Schrödinger tadi itu ya mungkin kalau saya jadi dosen kepake karena sangat-sangat dasar sekali. Tapi tentunya dengan perkembangan zaman semakin mudah untuk mengakses ilmu tersebut mungkin. Betul, betul. Jadi di dunia kerjanya mungkin juga bisa diimplementasikan secara lebih mudah dengan internet dan eksperimen-eksperimen yang lain. Jadi kita bisa lihat hasil yang konkret mungkin dari eksperimen di luar kita seperti itu, Pak. Ya, betul. Zaman sekarang memang mempermudah orang kalau mau belajar, tinggal kemauannya mau atau tidak itu aja sekarang. Tidak ada alasan susah belajar. Iya. Kemudian Pak Toto, berdasarkan pengalaman berkarir selama ini, apakah ada saran untuk FMIPA UGM dalam aspek proses belajar mengajar sehingga alumni yang dihasilkan memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja, Pak? Nah, kalau zaman dulu ya, kuliah zaman dulu sama sekarang kan sudah jauh berbeda ya. Nah,
Mungkin yang kalau zaman sekarang saya sudah jarang nengok sekali di kampus ya. Kalau memang peningkatan itu perkuat ilmu, karena S1 ya, S1 itu perkuat ilmu dasar. Itu memang basic dari semua. Ilmu dasar diperkuat, plus kalau lulusan MIPA itu jangan hanya menguasai uh, major science saja. Kalau dia memang ingin berkarir di dunia industri, atau di dunia manufacturing, atau di dunia bisnis. Nah, kalau di dunia dosen kan memang harus diperdalam kan. Nah, kalau ingin di dunia tersebut, jangan hanya uh, namanya ilmu-ilmu dasar majornya saja, tapi juga harus punya minor kompetensi. Contohnya mengetahui manajemen, mengetahui safety, menguasai bahasa asing. Nah, itu kan bisa diambil dari kursus-kursus atau ilmu tentang human relation gitu. Karena di dalam dunia kerja itu bukan ilmu yang sendirian, bukan single kompetensi ya, itu kan, tapi multi kompetensi. Nah, itu yang perlu perlu ditambahkan, atau mungkin istilahnya kuliah pilihan ya. Karena kan nggak semua mahasiswa ingin jadi situ, atau yang jadi saintis, ingin jadi dosen, mungkin nggak perlu ya, harus dari ilmu basicnya dikuasai. Tapi kalau ingin dunia industri, dunia manufacturing, atau dunia bisnis, yang perlu tambah ilmu-ilmu seperti itu, yaitu kompetensi tambahan. Itu memang perlu. Ini sekarang ada program kuliah merdeka ya, yang 30% SKS. Nah, itu mungkin perlu dimanfaatkan, tapi jangan salah pilih. Nah, dia takutnya mahasiswa kan milih yang mudah, tapi ternyata nggak pakai. Jadi benar-benar dimanfaatkan sesuai minatnya. Misalnya minatnya di manajemen, ya udah didalami 30% manajemen. Minatnya mungkin di dalam bahasa Inggris, atau didalami minatnya di dalam safety, itu pasti berguna sesuai dengan pilihan karirnya. Berarti memilih yang sesuai. Sesuai, betul. Dan kemudian untuk saran tadi, memperdalam pemahaman fundamental, dan Ya, betul. kemudian memperluas daya pandang untuk ilmunya ya Pak, biar Betul, karena betul. tidak, kalau belajar satu aja nanti jadinya kurang. Betul. Iya. Satu kompetensi kurang, Pak. Iya. Tadi kalau kita bertanya mengenai itu kan saran untuk FMIPA-nya ya Pak. Sekarang kalau saran untuk para calon mahasiswa dan mahasiswanya nih Pak, yang masih belajar dalam membekali diri, saran apa yang bisa diberikan Pak bagi mereka agar nanti mungkin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja? Nah, buat adik-adik, anak-anak ya, anak-anak mahasiswa, ya karena sepantaran anak saya, anak-anak mahasiswa masih belajar. Nah, sekarang ini mereka itu atau kalian itu pinginnya apa? Pingin jadi apa setelah lulus? Itu dulu yang di ya jadi poinnya, pokok 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 pikirannya itu. Pinginnya jadi apa? Misalnya ingin nanti setelah lulus berkarir di bidang A, misalnya di bidang ini ya, harus cari kompetensi yang berhubungan dengan bidang tersebut. Nah, jadi sejak awal sudah harus dipastikan lah pilihannya itu apa. Jangan ngikuti angin, wah saya ikut nanti aja, apa kata nanti. Nah, itu kalah bersaing itu nanti dengan orang-orang yang sudah siap. Karena sejak dari awal sudah menyiapkan. Nah, itu IP tinggi pun sekarang nggak menjamin. Kalaupun IP tinggi tapi kompetensinya di dunia praktek kurang, atau tidak punya
kompetensi tambahan, itu memang akan kalah bersaing. Jadi dipastikan dulu inginnya seperti apa, baru itu yang kita nyari bagaimana pemenuhan tersebut sesuai bidang masing-masing. Ingin bidang bahasa, dan berdalamlah bidang bahasa. Ingin bidang yang lain, misalnya bidang teknik praktis ya, khusus teknik praktis kan macam-macam. Itu yang dari sisi teknologi atau sisi dari keilmuan. Nah, dari sisi yang non keilmuan, perluas wawasan, kenali kakak kelas, karena itu sangat sangat bermanfaat. Dulu modal saya juga kenalan kakak kelas. Saat praktikum itu kan ada asisten kan. Nah, itu jangan dimusuhin. Biarpun dimarahin, terima saja. Kenalan, minta namanya. Wah, nanti setelah lulus, kakak-kakak asisten itu kan pasti sudah punya kerjaan atau posisi. Itu yang dihubungin. Kalau dulu dimusuhin ya nggak akan mau. Nah, Berarti itu yang memang kembali lagi ke networking. iya betul, itu penting. Ya. Itu bisa lebih menyelesaikan masalah. Dan tadi Karena sudah saya mengalami. Iya, sudah terbukti dari Pak Toto sendiri seperti itu, sudah Iya. pengalaman. Berarti tadi untuk yang Kan kesan ada pertama itu ya Pak, lebih ke spesifikasi karir ya, betul. itu ya, melihat sebenarnya saya ingin kemana dan apa yang dibutuhkan. Iya, betul, betul. Tersebut. Oke, ya sangat luar biasa sekali Pak Toto. Sebelum saya tutup nih Pak Toto, apakah ada yang ingin disampaikan? Monggo. Ya, buat siapa? Buat adik-adik mahasiswa atau buat siapa? Atau buat alumni? terserah Pak. Apa yang ingin disampaikan mungkin mengucapkan ke FMIPA UGM-nya sendiri ya, atau untuk para penonton yang sedang menonton di rumah bisa disampaikan Pak. Mungkin mau mengatakan mengenai program atau apa, monggo saya berikan. Makasih. Pertama buat FMIPA sendiri, buat para dosen maupun bapak-bapak ibu dosen sudah pensiun, terima kasih atas bimbingannya waktu itu. Maaf, saya juga bukan mahasiswa yang baik ya. Pak Iip sampai nyuruh teman saya nyari ke kosan saya agar menghadap menyelesaikan skripsi. Nah, terima kasih atas bimbingan, dan Bapak Ibu saya bisa seperti ini juga atas bimbingan dan bentukan Bapak Ibu semua. Buat institusi UGM, FMIPA UGM, saya sudah sangat berterima kasih. Sudah memberi bekal saya yang luar biasa. Juga buat para adik-adik mahasiswa, tetap semangat ya, jangan minder, jangan pernah minder. Saya cuma IPA kimia, jangan minder. Nggak akan kalah bersaing. Yang penting menguasai ilmu. Kuasai ilmu itu yang penting. Dan punya kompetensi. Karena tidak setiap orang punya seperti itu. Buat para sivitas akademika, para alumni lain, kita tetap jaga kekompakan, jaga persatuan ya, sehingga kita tetap bisa saling kontak, saling bantu, saling respon kalau ada apa-apa. Walaupun kemarin baru satu kali saya mengikuti halal bihalal ya bersama alumni MIPA, ternyata banyak juga, dan selain kenalan lama juga ada kenalan baru. Ternyata senior saya itu orang hebat Pak. Contohnya Pak Maisar Rahman, baru ketemu saat itu. Nama beliau itu sudah saya kenal sejak saya kuliah dan jadi semacam legenda. Ternyata saya bisa ketemu di halal bihalal itu. Luar biasa, jangan minder dengan lulusan MIPA. Iya. Oke, berarti bahkan setelah perjalanan karir yang panjang itu, networking tetap berpengaruh ya Pak? Betul Pak.
harus dijaga itu network. Iya. Oke, sangat luar biasa sekali perkataan dari Pak Toto ya. Pastinya penonton di rumah dan saya mengucapkan terima kasih juga setelah diberikan banyak kata-kata yang bermanfaat. Saya juga minta maaf nih Pak Toto apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti atau salah-salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah sharing-sharing dengan kami di program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Jika begitu, sekian dari saya izin untuk program hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Yer Sadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat